Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, dalam kesempatan ini kita akan mempelajari tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku. Muatan pelajarannya adalah seni budaya dan prakarya. Akan tetapi, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu seperti biasa, memohon kepada Allah supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan kelancaran dalam pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada kesempatan pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tari daerah berpasangan. Terdapat berbagai jenis tari daerah di Indonesia. Ada tari daerah dan ada pula tari kreasi modern. Tari kreasi daerah adalah rangkaian gerak tari baru dari perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dengan tari tradisional klasik. Berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari kreasi berpasangan adalah tari yang dibawakan oleh dua orang penari atau secara berpasangan. Nah, pasangannya bisa putri dengan putri, putra dengan putra, atau putri dengan putra. Contoh tari daerah yang ditarikan secara berpasangan. Yang pertama adalah tari piring. Tari piring berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Dahulu, tari piring dipentaskan saat panen, sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur. Saat ini, tari piring dipentaskan pada acara-acara penting seperti acara pernikahan. Tari piring juga dibawakan dalam bentuk tari berpasangan, seperti pada contoh yang kalian lihat pada gambar. Yang kedua adalah tari serampang 12. Tari ini terkenal di daerah Melayu, seperti daerah Sumatera Utara atau Melayu Deli, Sumatera Barat, Ranah Minang, dan Riau, Pekanbaru. Diciptakan oleh Sauti pada tahun 1940-an, terdiri atas 12 pola gerak, pola edar, dan tata urutan yang didasari oleh gerakan yang ada dalam tari Melayu, seperti tari Mainang, tari Ronggeng Melayu, dan tari Japin. Contoh tari daerah yang ditarikan secara berpasangan. Masih tari berpasangan ya, tari payung yang ketiga. Kita lihat nih gambarnya tari payung. Tari payung berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Busana penari pria berupa satu setel baju kecak musang, kain saping, dan tanda atau songkok. Busana penari wanita meliputi satu setel kebaya labuh, kain songket, ikat pinggang, dan selendang. Yang keempat adalah tari legong. Tari legong berasal dari Bali. Tari ini dimainkan oleh dua orang penari perempuan. Penari legong selalu membawa kipas sebagai alat bantu. Selanjutnya tari janger. Tari janger berasal dari Bali dan dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan muda-mudi. 5 penari pria disebut kecak dan 5 penari wanita disebut janger. Selanjutnya tari ketuk tilu. Nah, tari ketuk tilu ini berasal dari Jawa Barat. Tari ini menjadi cikal bakal lahirnya tari Jaipong Karawang. Yang terkenal ya, Jaipongan berasal dari Karawang. Nah, ini cikal bakalnya adalah
dari tari ketuk tilu. Gerakan yang dilakukan penari ketuk tilu diantaranya adalah goyang pinggul, pencok, moncit, gitek, dan geol. Nama ketuk tilu berasal dari bunyi tabuhan 3 buah bonang yang menjadi musik pengiringnya. Yang kelima adalah tari Bambangan Cakil. Tari Bambangan Cakil ini dari Jawa Tengah yang menceritakan adegan perang seorang ksatria melawan raksasa. Ksatria bernama Janaka yang bersifat halus dan lemah lembut sebagai lambang kebaikan. Sebaliknya, raksasa bernama Cakil menggambarkan tokoh berkarakter kasar, sombong, dan beringas yang melambangkan kejahatan. Yang kedelapan adalah tari Japin. Tari Japin adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Riau. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman, hasil dari proses akulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. Selanjutnya, tari Gandrung. Tari Gandrung adalah salah satu jenis tari tradisional khas yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tari Gandrung dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan dan laki-laki. Penari perempuan sebagai penari gandrung dan penari laki-laki dikenal sebagai pajak. Tari ini dipentaskan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap kali setelah panen. Yang terakhir, atau ini contoh yang terakhir adalah tari Golek Menak. Tari Golek Menak adalah tari klasik yang lahir dari Keraton Yogyakarta. Tarian Golek Menak ini diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941. Tarian ini juga dikenal dengan sebutan tari Beksa Golek Menak atau Beksan Menak. Ide gagasan penciptaan tari Golek Menak berasal dari pertunjukan wayang golek. Nah, itu tadi macam-macam tari yang dilakukan secara berpasangan. Itu hanya contoh saja, masih banyak tarian-tarian yang lain yang dilakukan atau ditarikan, diperagakan secara berpasangan. Nah, sekarang kita akan mempelajari unsur-unsur tari. Apa saja sih unsur-unsur tari itu? Nah, dalam sebuah pertunjukan tari, terdiri atas beberapa unsur tari. Keunikan suatu tarian akibat dari keunikan unsur-unsur tari dibandingkan tari lainnya. Apa sajakah unsur tari-tari itu? Nah, dalam tarian juga terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari menjadi indah dan menarik. Unsur tari terdiri atas gerak tari, busana tari, tata rias, properti, iringan tari, dan tempat pertunjukan. Nah, kita lihat di sini unsur-unsur tarinya. Yang pertama adalah gerak tari. Gerak tari terdiri dari dua jenis, yaitu ada gerak tari murni, yaitu gerak tari yang tidak mengandung arti, tetapi tetap mementingkan keindahan. Tidak ada artinya, tapi yang diutamakan di sini adalah keindahannya. Yang kedua adalah gerak tari maknawi yang mempunyai arti tertentu. Yang kedua, tata busana. Meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Yang ketiga, tata rias. Alat-alat yang digunakan meliputi bedak, lipstik, pensil alis, dan perona mata, serta perona pipi. Nah, itu adalah alat-alat kecantikan yang biasa dipakai untuk merias para penari. Tujuannya apa? Tujuannya adalah
untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. Yang keempat, iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari, dapat berupa permainan alat-alat musik modern atau tradisional, atau juga dapat menggunakan alat-alat yang ada, misalnya menggunakan tepukan tangan atau pemukulan alat-alat yang dipadukan menjadi sebuah musik. Kemudian properti tari yang meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari, seperti selendang, kipas, topeng, piring, kuda perang, keris, tombak, tameng, dan lain-lain. Tempat pertunjukan. Tempat pertunjukan tari biasanya disebut dengan panggung. Jenis pentas tari itu ada dua. Ada pentas tertutup dan ada pentas terbuka. Nah, pentas tertutup biasanya diadakan di dalam ruangan, misalnya ruangan kelas, atau di dalam gedung atau aula. Sedangkan pentas terbuka bisa diadakan di lapangan, di halaman rumah, di halaman sekolah, bahkan bisa juga dilakukan di jalan. Nah, itu adalah unsur-unsur tari. Demikianlah anak-anak, untuk pembelajaran seni budaya dan prakarya pada subtema 2 ini membicarakan tentang tari berpasangan dan unsur-unsur tari. Nah, sekarang ayo kalian peragakan tari berpasangan bersama temanmu. Baiklah, demikian penjelasan Ibu tentang tari berpasangan dan unsur-unsur tarinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Mari kita tutup dengan mengucapkan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.